Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamil atammanil akmalanil adwamanil mutalaziman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وفي هذه المناسبة السعيدة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي المذنبة بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين ويدخلنا جنته جنات النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله. وأخص بالذكر مدير هذا المعهد صاحب الحاجات أستاذ Hilman Firdaus beserta seluruh keluarga besar dan jajaran yang hadir dalam peringatan Maulid sekaligus haul pada malam hari ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini menjadi sebab turunnya rahmat dan barakah. Tidak kita pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memudahkan segala urusan kita, yang punya hajat dikabulkan, yang punya penyakit disembuhkan, yang punya hutang piutang diselesaikan, yang belum dapat jodoh ditemukan jodohnya, yang sudah berkeluarga dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang belum dapat keturunan diberikan keturunan yang salihin dan salehat, yang sudah dapat keturunan dijadikan keturunan yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dan kita berkumpul kembali di telaganya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal ibadallah. Sama kita berkumpul sebagaimana yang tadi kita dengar dalam sambutan yang luar biasa, mengingatkan kita bahwasanya peringatan Maulid maupun peringatan Haul adalah sesuatu yang bernilai baik, sesuatu yang manfaat baik dunia hingga akhirat. Karena dalam peringatan-peringatan macam ini dibacakan sejarah, diperdengarkan kisah-kisah para anbiya, kisahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya kisah, sesempurnanya peristiwa yang bisa membangkitkan nilai-nilai keagamaan kita, menambah iman takwa kita, memperkuat keimanan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala tatkala menceritakan kisah tentang Nabi Musa alaihi salam, Allah abadikan, Allah sebutkan bahwa pentingnya, begitu besarnya pengaruhnya kita mengenang daripada sejarah orang-orang terdahulu. Allah katakan walaqad arsalna Musa biayatina
an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dhakkirhum bi ayamillah inna fi dzalika la'ibratan likulli sabarin syakur. Di dalam ayat ini tegas Allah sampaikan, walaqad arsalna Musa bi ayatina, sungguh telah kami utus Nabi Musa alaihissalam bi ayatina, dengan tanda-tanda kebesaran kami, dengan mukjizat-mukjizat kami. Nah, kita ucapkan selamat datang kepada Kiai Abdul Qahar. Kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa jaga beliau, senantiasa disehatkan badannya, dimenangkan segala perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Siap lanjut? Siap lanjut? Takbir! Takbir! Sallu ala nabi. Allah abadikan pengutusan Nabi Musa, walaqad arsalna Musa bi ayatina, sungguh telah kami utus Nabi Musa bi ayatina, dengan tanda-tanda kebesaran kami, dengan mukjizat-mukjizat kami. Untuk apa Nabi Musa diutus? Untuk apa Rasul Nabi Musa diutus? An akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kaummu dari kegelapan, kebodohan menuju cahaya ilmu, dari kezaliman menuju keadilan. Dengan cara apa Nabi Musa mengeluarkan kaumnya? Bagaimana mengingatkan mereka? Allah kasih tahu caranya, saudara. Wa an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur. Dengan cara apa? Wa dzakkirhum bi ayamillah. Ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Para mufassirin menafsirkan apa yang dimaksud dengan bi ayamillah. Apa yang dimaksud dengan ayamillah? Ayamillah bimakna waqa'i ayatillah. Peristiwa-peristiwa yang menunjukkan kebesaran Allah, yang di dalamnya terdapat nikmah wa mihnah, yang di dalamnya terdapat nikmat Allah dan terdapat ujian Allah. Dengan kita mempelajari sejarah, kita dapat bersyukur terhadap nikmat yang diberi. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita akan bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan tambah daripada nikmat yang Allah beri. Akan tetapi jika kita kufur, kita lalai bersyukur, maka inna azabi lasyadid, azabku amat pedih. Dengan kita belajar sejarah, kita bisa bersyukur bahwa nikmat yang Allah beri itu sesuatu yang wajib dan patut untuk disyukuri. Nikmat mana yang lebih besar daripada dijadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad? Nikmat mana yang lebih besar? Nikmat mana yang lebih agung? Melebihi diutusnya kita, dijadikannya kita sebagai umatnya Nabi besar Muhammad. Saya mau tanya, kita bersyukur nggak jadi umat Nabi Muhammad? Jawab yang kompak, bersyukur atau tidak? Bersyukur atau tidak? Kenapa wajib kita bersyukur, saudara? As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Khasais Ummat Muhammadiyah menjelaskan banyak kekhususan umat Nabi Muhammad. Salah satunya, umat terdahulu itu kalau mereka buat dosa, cara tobatnya itu mesti mati dulu, mesti dibunuh, mesti mati untuk dia bertaubat. Tapi umat Nabi Muhammad gak perlu mati bunuh diri, saudara. Dengan beristighfar mohon ampun kepada Allah, dengan betul-betul bertaubat, menyesali perbuatan dosa yang dia kerjakan, dan berjanji untuk tidak mengulangi, maka dengan rahmat Allah bisa diampuni. Sedangkan umat dulu enggak. Berarti saya mau tanya, umat Nabi Muhammad enak atau tidak?
Jawab yang kompak, jadi umat Nabi Muhammad enak atau tidak? Berkah atau tidak? Anugerah dari Allah yang wajib kita syukuri, saudara. Bahkan dulu orang kalau buat dosa, itu dosanya dicatat di depan pintu rumahnya, saudara. Dosa-dosanya tertulis. Sedangkan umat Nabi Muhammad, dosa-dosanya mastur, ditutupi, saudara. Bayangkan andai kata kita umat terdahulu, dosa-dosa kita dicatat di rumah, boro-boro yang ada mau kenal sama kita. Betul? 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 Umat Nabi Muhammad berkah, umat Nabi Muhammad sebaik-baiknya nikmat. Makanya ketika kita baca sejarah, kita tahu bagaimana umat terdahulu, beratnya mereka, susahnya mereka, dan nikmatnya menjadi umat Nabi Muhammad. Kita semakin bersyukur dengan cara jalankan syariatnya, pegang teguh sunnahnya, sehingga itu menjadi wujud rasa syukur kita. Alhamdulillah. Saya mau tanya, bersyukur tidak jadi umat Nabi Muhammad? Bersyukur atau tidak? Siap bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad? Siap jaga syariat Nabi Muhammad? Siap terapkan syariat Nabi Muhammad? Takbir! Sallu ala Nabi. Dan dengan baca sejarah juga kita tahu kalau apa yang ditimpa umat terdahulu itu berat, apa yang diterima oleh umat sebelum kita itu berat. Wabil khusus apa yang dirasakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang ditimpa oleh Nabi Muhammad lebih besar dari apa yang kita rasakan hari-hari ini, saudara. Bagaimana dalam satu riwayat Nabi Muhammad ditanya, apa yang paling berat dalam langkah juang dakwahmu ya Rasulullah? Nabi Muhammad mengatakan, tatkala aku diblokade oleh karangan kafir Quraisy, saat itu 30 malam aku tidak pernah makan kecuali makanan yang bisa ditutupi di ketiaknya Bilal. Selama 30 malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan kecuali makanan yang sedikit yang bisa ditutupi dalam ketiaknya Bilal bin Rabah, saudara. Saya mau tanya, makanan yang bisa diumpetin di ketek kira-kira banyak apa dikit? Bisa diumpetin di ketek satu bakul, bisa satu nampan nasi kebuli, bisa satu ekor kambing guling, bisa apa enggak? Bisa. Ketek apaan tuh, gede banget? Ketiak. Artinya makanan sedikit selama 30 malam, saudara. 30 malam Nabi tidak makan. Nabi makannya dikit, kita dikit-dikit makan. Betul? Oh, belaga ya hanu. Nabi makan dikit, kita dikit-dikit. Nabi tidurnya dikit, kita dikit-dikit tidur. Udah gitu ngeluhnya paling banyak lagi loh. Kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu nabi ulul azmi yang ujiannya paling berat. Tetapi kita punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah ngeluh. Tidak pernah mengeluh kecuali bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadahkan tangannya, berdoa bermunajat kepada Allah. Itu dikit-dikit ngeluhnya buat status di WA lagi, biar di komen. Ada nggak yang begitu? Ada apa banyak? Ada apa banyak? Mana orangnya, mana? Lu jangan nunjuk orang, lu nunjuk muka diri. Saya mau tanya, yang begitu kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Orang kalau baca sejarah Nabi nggak bakal begitu, betul? Kalau ikut sejarah Nabi nggak bakal begitu, betul? Ketika tahu perjuangan Nabi, beratnya perjuangan Nabi, kita jadi berkaca, kita ini kecil, nggak ada apa-apanya.
Makanya Syekh Hamdan pernah mengatakan, man nadhara bisyaris salaf arafa taqsirahu wa takhallufahu min dirwar rijal. Siapa orang yang mempelajari sejarah para pendahulunya, maka dia akan tahu kalau dia telah melakukan kekurangan, telah melakukan pelanggaran dari standar orang-orang besar. Kalau kita baca sejarah, kita tahu saudara, apa yang kita lakukan ini gak ada apa-apanya. Yang kita kerjakan ini kecil, yang kita perjuangkan itu masih sedikit dibandingkan para pendahulu kita. Makanya Syekh Zakaria Ansori ketika melihat ucapan macam ini, di dalam syarah Risyaratul Qusyairiyahnya, beliau memberikan catatan, beliau memberikan satu tanggapan yang menarik. Beliau mengatakan, inna sahabata, sesungguhnya para sahabat, mereka badalu amwalahum, telah mengorbankan harta-harta mereka, wa anfusahum, nyawa-nyawa mereka, untuk menjaga Allah dan Rasulnya. Kenapa saya katakan menarik saudara? Ketika menelaah tentang sejarah para terdahulu, para umat pendahulu, para tokoh-tokoh terdahulu, Syekh Zakaria Ansori menitik beratkan terhadap pengorbanan, menitik beratkan terhadap apa yang dikorbankan dalam hartanya maupun nyawanya. Kenapa Syekh Zakaria Ansori nggak bicara soal dakwahnya saudara? Kenapa Syekh Zakaria Ansori nggak berbicara soal kelembutannya? Tapi Syekh Zakaria Ansori menitik beratkan di dalam pengorbanan harta, pengorbanan jiwa. Karena orang kalau sudah korban harta sampai korban jiwa, maka dia telah benar-benar dalam janjinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sampaikan, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Allah katakan minal mu'minin, di antara orang-orang beriman, rijalun, terdapat orang-orang yang sadaqu ma ahadullah alaih, yang jujur, yang betul di dalam janji dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum roh kita menempel dalam jasad kita, kita ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, apakah aku adalah Tuhan kalian? Roh kita menjawab, bala, tentu ya Allah. Kita sudah diambil janji oleh Allah, kita sudah diikat janji oleh Allah untuk taat, sam'an wa ta'ah, kepada perintah Allah, kepada ajaran Allah. Makanya Allah katakan, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, faminhum man qada nahbah. Di antara mereka yang memang betul-betul jujur di dalam perjuangannya, di dalam janjinya di hadapan Allah, man qada nahbah, orang-orang yang korbankan nyawanya, yang dia tumpahkan darahnya di jalan Allah. Ini yang betul-betul di dalam puncaknya keimanan. Makanya ketika Nabi SAW bertanya kepada sahabat, ala ukhbirukum, maukah kalian aku sampaikan tentang Ra'sul Amri wa imaduhu wa zirwati thinamih, maukah aku berikan informasi tentang pongkolnya perkara dunia akhirat, tentang tiangnya perkara dunia akhirat, dan puncaknya perkara dunia akhirat. Sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu kami ingin ya Rasulullah. Apa dia disampaikan? Ra'sul Amri al-Islam, pongkolnya perkara dunia akhirat itu Islam. Jadi bohong kalau kita mau bahagia dunia akhirat tanpa didasari dengan Islam. Saya mau tanya, kira-kira orang kalau nggak punya kepala bisa hidup atau tidak? Jawab yang kompak, manusia nggak punya kepala bisa hidup atau tidak? Bisa atau tidak? Tapi orang kalau nggak punya kaki bisa hidup? Nggak punya tangan bisa hidup? Nggak punya mata bisa hidup? Tapi kalau nggak punya kepala bisa hidup nggak? Bisa atau enggak? Bisa. Ini kalau ada mau kenalan juga tuh. Nggak ada saudara. Orang nggak punya kepala pasti nggak bakal hidup. Artinya apa? Perkara dunia akhirat itu bisa hidup, bisa lancar dunia akhirat, landasannya Islam. Makanya Imam Haddad pernah mengatakan,
dha'fun niyati wal himami wal muru'at bisababi dha'fid din. Lemahnya niat, lemahnya semangat, lemah dan rendahnya harga diri disebabkan lemah dan rendahnya agama. Kalau agama kita rendah, agama kita lemah, maka niat kita juga akan lemah. Himmah kita bakal turun, semangat kita bakal mundur, dan harga diri kita bakal rendah, saudara. Makanya Allah sudah sampaikan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasrani nggak akan pernah rela, nggak akan pernah rela umat Islam kecuali sampai ikut millah mereka. Makanya mereka akan gunakan berbagai cara, saudara. Nggak bisa ikut agamanya, ikut pola hidupnya. Nggak bisa ikut pola hidupnya, mengikuti bagian daripada perayaan mereka. Makanya saat ini di bulan Desember banyak orang-orang yang ngajak untuk mengucapkan selamat Natal, betul? Ada apa dikit? Ada apa banyak? Ada apa banyak? Saudara, selamat Natal itu secara maknanya, Natal di dalam bahasa Indonesia artinya hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Ketika kita mengatakan selamat Natal, artinya selamat hari lahir Yesus sebagai anak Tuhan. Saya mau tanya, Nabi Isa itu Rasul atau anak Tuhan? Jawab yang kompak, Nabi Isa itu Rasul atau anak Tuhan? Nabi Isa itu Nabi atau anak Tuhan? Nabi atau anak Tuhan? Artinya kalau ada orang mengucap selamat Natal, artinya dia mengucapkan selamat hari lahir Yesus sebagai anak Tuhan. Saya mau tanya, akidahnya rusak atau tidak? Rusak atau tidak? Rusak atau tidak? Rusak, saudara. Maka sepakat 4 madhab. Madhab Abi Hanifah, madhab Malikiyah, madhab Syafi'iyah, madhab Hanabilah sepakat mengatakan tahniah bi'idil kufar haram. Bahkan dalam madhab Imam Malik mengatakan ketika pengucapannya dibarengi dengan rasa takzim, rasa pengagungan kepada sesama, maka itu menyebabkan dia murtad kafir, keluar dari Islam, saudara. Berarti saya mau tanya, mengucap selamat Natal halal apa haram? Jawab yang keempat, mengucap selamat Natal halal apa haram? Halal apa haram? Haram, saudara. Jadi kalau beragama tuh jangan nggak enak-enakan, jangan. Beragama itu bukan enak nggak enak, bukan. Emang beragama makan warteg loh. Yang demen lu makan, yang nggak demen lu tinggal. Beragama itu sesuai perintah Allah. Apa yang Allah halalkan, jalankan. Apa yang Allah haramkan, tinggalkan. Bukan masalah enak nggak enak, suka tidak suka. Agama apa yang Allah katakan baik, sam'an wa ta'ah. Apa yang Allah katakan buruk, sam'an wa ta'ah. Bukan enak nggak enak, suka tidak suka. Kira-kira jelas atau tidak? Kira-kira jelas atau tidak? Sekali lagi saya mau tanya, berarti selamat Natal, mengucap selamat Natal halal apa haram? Halal apa haram? Hati-hati, saudara. Jangan mau sampai kita digiring, karena dia tahu pongkolnya perkara dunia akhirat bagi kaum muslimin itu agama. Maka dia mau rusak agama, saudara. Dia mau hancurkan dasar-dasar agama. Makanya saat ini disayangkan, sekarang bukan lagi ngucap selamat Natal, sampai rebanaan buat ngerayain Natal. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Liar. Ngawur, betul. Ngawur atau tidak? Ngawur atau tidak? Ucap selamat Natal aja nggak boleh, dia rebanaan ngerayain Natal. Goblok. Goblok. Saudaranya goblok. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dia bilang kan memperingati hari lahir Nabi Isa, Beb. Nabi Isa, iya betul. Nabi Isa nabi kita akui sebagai nabi. Tapi nggak pernah ada baik dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan Nabi Isa itu lahir tanggal 25 Desember. Kagak ada.
Lu nyari dalil di mana? Goblok. Sampai mana itu? Sampai goblok. Rasul Amr al-Islam imaduhu as-salah, tiangnya perkara itu sholat. Kalau Islamnya sudah kuat tapi tiangnya lemah, maka bangunannya bisa ambruk. Saya mau tanya, bangunan kalau nggak ada tiang bisa tegak apa ambruk? Tegak apa ambruk? Jadi omong kosong santri, kiai, habib kalau nggak sholat Islamnya bisa ambruk, betul? Betul? Jadi kalau ngaku santri, ngaku Islam, siap jaga sholatnya, perbaiki sholatnya. Apalagi kalau hadir maulid begini nih, biasanya sampai malam nih. Pulang-pulang bangun sholat subuhnya pakai wudhu duha. Ada nggak yang begitu? Ada apa banyak? Berarti maulidnya itu gagal. Maulid itu andai kata kita katakan susunan ini, kata Said Muhammad bin Al-Makki, hukumnya mubah. Tartib merayakan maulid dengan baca Quran, dengar tarawih, itu tartibnya tartib yang mubah. Katakan sunnah. Ini sunnah atau mubah. Sedangkan sholat itu hukumnya apa? Sholat hukumnya apa? Gara-gara sunnah atau mubah ninggalin wajib, kira-kira benar apa salah? Benar apa salah? Jadi pulang dari sini, awas yang gak sholat subuh. Kira-kira siap sholat subuh gak? Bukan siap lagi, wajib. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Yang ketiga, zirwatu sinami, puncak-puncaknya perkara dunia akhirat adalah jihadun fisabilillah. Maka kata Said Muhammad bin Al-Maliki, ususus sa'adah thalathah, dasar-dasar kebahagiaan dunia akhirat tiga: al-Islam, was-salah, wal-jihad fisabilillah. Makanya Allah katakan, faminhum man qadha nahbah, di antara mereka ada orang yang menumpahkan darah, memberikan nyawanya, karena itu puncak-puncak keimanan. Makanya orang yang tumpahkan darahnya karena Allah, dia mati syahid. Kalau sudah mati syahid, nggak perlu lagi dihisab, tidak lagi ditanya malaikat mungkar nakir, masuk ke sorga tanpa hisab. Bahkan orang yang mati syahid di jalan Allah, Nabi katakan minimal dia dapat 6 perkara. Yang pertama, semua dosanya dihapuskan semenjak darahnya tumpah ke atas muka bumi, saudara. Yang kedua, dia mendapatkan keamanan, tidak mendapat siksa kubur, tidak mendapatkan kesulitan fil haul. Bahkan dia dikenakan mahkota. Mahkota tersebut berisi yakut batu permata yang nilai satu batu permatanya lebih baik daripada dunia beserta isinya, saudara. Dia masuk surga tanpa hisab. Dia bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Dia dinikahkan dengan 70-an daripada hurul ain. Saya mau tanya, enak gak mati syahid? Jawab yang kompak, mati syahid enak atau tidak? Enak atau tidak? Siap mati syahid? Mau mati syahid? Takbir! Takbir! Sallu ala nabi. Makanya saudara, saat imam besar melakukan perjalanan ke wilayah Karawang, beliau dikawal oleh 6 pemuda luar biasa, 6 pemuda yang brilian, 6 pemuda yang gagah berani, 6 pemuda yang menjadi pahlawan revolusi akhlak, yang telah mencontohkan kepada kita bagaimana bukti cinta kepada Rasulullah, cinta kepada zuriyah Nabi, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dia lebih pilih untuk mati syahid daripada hidup dunianya, saudara. Itu diantara 6 syuhada, ada yang mau zuat 1 bulan lagi, saudara. Ada yang udah tinggal nunggu skripsi. Mereka lempar urusan dunia mereka. Mereka gak peduli untuk urusan diri mereka. Dia lebih pilih untuk jaga zuriyahnya Rasulullah. Dia pilih untuk menjaga daripada ulama
membela yang hak, walaupun dia tahu nyawa taruhannya, saudara. Tapi perjuangan mereka, pengorbanan mereka dapat anugerah dari Allah, mendapatkan syahadah. Kita yakin kalau mereka mati syahid. Syahid itu ada 3. Ada syahid dunia wal akhirah, ada syahidul akhirah, ada syahidul dunia. Syahid dunia wal akhirah, mereka-mereka yang berperang melawan musuh-musuh Allah, mereka mati, niat perang mereka li ajlillah, bukan karena harta rampasan perang, bukan karena pengen disebut sebagai pejuang. Mereka mati syahid dunia akhirat. Ini yang gak dimandiin, ini yang gak dikafanin, ini yang gak disolatin, langsung dikubur. Kenapa ulama kasih dalil? Kok mereka nggak dimandiin sih? Kok mereka nggak disolatin sih? Karena mereka itu pada hakikatnya nggak mati. Mereka hidup. Orang yang hidup nggak disolatin, orang yang hidup nggak perlu dimandiin. Makanya mereka langsung masuk ke dalam kubur. Darah-darah mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah. Bahkan dalam satu riwayat, mereka bawa senjata-senjata mereka di dalam yaumul qiyamah kelak. Bahkan saat ditanya oleh Allah, apa yang kalian inginkan? Dijawab, kami ingin balik lagi ke dunia, perang lagi, mati syahid lagi. Saking nikmatnya mati syahid, saudara. Ini syahid dunia wal akhirah. Yang jenis kedua, syahidul akhirah. Dia bukan berperang melawan musuh Allah, tetapi orang yang syahidul akhirah, mereka adalah orang-orang yang dimana diriwayatkan oleh Nabi yang paling banyak dari umatku adalah syahidul akhirah. Ada yang mati karena wabah, mati karena tenggelam, mati karena terbakar, mati karena kecelakaan, mati dalam keadaan dia sedang beramar ma'ruf nahi mungkar, sedang menjaga zuriyah dan menunjukkan mahabbah kepada alul bait Rasulullah, maka dia mati dalam keadaan syahid. Yang syahid macam ini tetap dimandiin, tetap dikuburin, tetap disolatin, tetapi di sisi Allah terhitung sebagai syuhada. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Yang ketiga, syahidut dunia. Di dunianya dihitung syahid, dia tetap nggak dimandiin, dia tetap nggak dikafanin. Tapi orang macam ini dia perang lawan musuh-musuh Allah, niatnya pengen disebut pejuang, niatnya pengen nyari harta rampasan perang. Maka ketika dia dibangkitkan oleh Allah, maka dia disidang oleh Allah. Kenapa kau berperang? Aku berperang karenamu ya Allah. Allah katakan kau dusta, kau bohong. Kau berperang karena ingin dianggap pejuang. Kau berperang karena ingin dapat harta rampasan perang. Maka apa yang kau cari sudah kau dapat, sehingga kau tidak terhitung sebagai syuhada. Nah, yang kita yakini 6 pengawal imam besar ini mereka mati syahid. Kenapa? Minimal ada 2 karomah, saudara. Yang pertama, kasus KM50 ini adalah pelanggaran HAM berat. Kenapa kita katakan pelanggaran HAM berat? Karena mereka matinya disiksa. Mereka ditembak di jantung lebih dari 1 kali, kukunya dicabut, kemaluannya dibakar, kulitnya diseret, dia disiksa, wajahnya lebam, dipukuli oleh benda-benda tumpul. Mau tanya kejam atau tidak? Jawab yang kompak, kejam atau tidak? Kejam atau tidak? Pelakunya sampai sekarang nggak ditangkap. Ngawur atau tidak? Orang maulid kerumunan sampai dikuntit, diikutin, di penjara. Saya mau tanya, yang begini adil apa enggak? Adil atau tidak? Orang membantai, menyiksa, membunuh nggak ditangkap, tapi orang cuma mengadakan peringatan maulid ditangkap. Saya mau tanya, adil atau tidak? Adil apa zalim? Adil apa zalim? Zalim, saudara. Makanya nggak heran Gunung Semeru ngamuk, betul. Indonesia dapat musibah, betul. Gara-gara kezaliman dibiarkan, betul, betul. Makanya saudara, mereka berupaya memadamkan ini kasus KM50, saudara. Mereka berupaya menyogok
keluarga syuhada untuk jangan nuntut lagi. Alhamdulillah, keluarga syuhada tegar, mereka tetap tuntut. Mereka sudah diiming ratusan juta untuk diam, saudara. Mereka katakan nyawa kami punya putra lebih mahal daripada duit yang kalian tawarkan. Mereka memaksa untuk imam besar juga bungkam, saudara. Andai kata imam besar kita mau menerima tawaran mereka, kasus-kasus ditutup. Tapi imam besar tidak inginkan itu, saudara. Artinya apa? Mereka berupaya madamin kasus ini. Mereka pengen tutup kasus ini, tapi itu sampai detik ini gak berhasil. Bahkan dia datang ke pondok-pondok pesantren minta persetujuan kiai untuk melegitimasi terhadap pembunuhan 6 laskar. Kenapa sampai detik ini belum berhasil? Karena karamah 6 syuhada, pelakunya ngaku, saudara. Dia konferensi pers, dia mengakui kalau apa yang terjadi dalam KM 50 ini satu tindakan yang terukur, yang mendapatkan restu. Bayangkan, saudara, andai kata mereka tidak konferensi pers, sampai detik ini kita nggak tahu siapa yang bunuh mereka. Mereka jasadnya di mana kita nggak tahu, tapi Allah buka lisan mereka, Allah buka mulut mereka. Mereka mengakui terhadap pembunuhan 6 pemuda terbaik. Saya mau tanya, ini anugerah siapa? Jawab yang kompak, ini anugerah siapa? Ini anugerah siapa? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha perkasa? Allah. Mereka mau padamkan ini nggak bisa, saudara. Dan ini bentuk karomah mereka. Yang kedua, ini 6 syuhada dimandikan oleh salah satu orang. Ini orang biasa mandiin jasad para habaib-habaib besar. Dia punya sanad memandikan jenazah sampai ada dari tarim. Memandikannya ini semua sunnah dia terapkan, sehingga proses memandikannya minimal paling cepat ngabisin waktu 2 jam sampai 3 jam, saudara. Berarti kalau kita pakai hitung-hitungan matematika biasa, satu jenazah kita ambil hitungan paling sedikit, satu jenazah butuh waktu 2 jam. Maka kalau 6 jenazah butuh waktu berapa jam? 12 jam. Jenazah sampai ke Petamburan jam 9 malam, saudara. Berarti kalau butuh waktu 12 jam, mulai jam 9 malam, maka selesai jam. Lo kalau ngitung jam lama lo. 10 juta ambil 1 juta berapa? 9 juta, cepet jawabnya. Duit cepet loh. Kalau jam 9 malam mulai 12 jam, berarti jam 9 pagi baru rapi. Subhanallah. Jenazah datang satu persatu, dimandikan sampai dikafani. Jenazah kedua sampai selesai jenazah ke-6. Selesai jenazah ke-6, selesai dikafani. Dia lihat waktu mulai jam 9 selesai jam 12 malam. Dalam waktu 3 jam tanpa mengurangi sunnah, 6 jenazah selesai dimandikan sampai yang mandiin kebingungan. Ini dalam ilmu tasawuf dikatakan tamdidul waqt. Allah panjangkan waktu walaupun waktu yang terambil singkat. Ini tanda karamah. Mereka mendapatkan karamah dari Allah. Bahkan di antara para keluarga syuhada, Syahid Andi Oktiawan, uminya semenjak wafat sampai detik ini, setiap jam 3 pagi dibangunkan oleh sang anak. Mama bangun tahajud. Tiap malam dibangunin sama sang anak, saudara. Anaknya sudah wafat, tapi hakikatnya mereka hidup. Mereka gak mati, saudara. Bahkan kemarin saat haul syuhada, salah satu daripada syahid yang bernama Lutfi Hakim, dia punya adik. Saat mahalul qiyam, sang adik nangis terseduh-seduh. Kenapa? Karena dia lihat dengan mata kepalanya Syahid Lutfi Hakim ada di masjid tersebut, hadir saat mahlul qiyam. Dia melambaikan tangan sambil tersenyum. Dia datang saat mahlul qiyam. Syahid Suci Qaddafi datengin kakaknya dalam keadaan gemuk. Dia katakan, kakak jangan mikirin Suci. Qaddafi sudah dapat apa yang Qaddafi mau. Qaddafi sudah menang. Qaddafi sudah senang. Jangan pikirin Qaddafi lagi. Dia sudah dapatkan apa yang dia mau, saudara.
Saya punya istri, diamanatkan imam besar, kalau syuhada datang keluarganya mau ziarah, sambut, layani. Saya punya istri betul-betul sangat antusias, dia urusi segala macam. Selesai dia ngurusi, malamnya didatangi salah satu syuhada, dia katakan, kakak terima kasih, apa yang bisa saya bantu. Mereka hidup saudara, mereka nggak mati, mereka hidup. Bahkan salah satu bermimpi, satu persatu syuhada disiapkan pelaminan, dia nikah. Andi Oktiawan yang 1 bulan lagi mau menikah, disiapkan pelaminan besar. Kemudian satu persatu mengatakan, besok jatahnya fulan, besoknya lagi jatahnya fulan. Satu persatu dapat jatah menikah. Bisyarah demi bisyarah datang. Ambon yang disebut Ahmad Sofyan, mimpi sepupunya datangi satu rumah, rumahnya besar. Dibukakan pintu oleh Ahmad Sofyan, di dalamnya sudah ada sang ibu yang nunggu. Diundang semua tetangga satu kampung masuk ke rumah. Di dalam rumahnya ada kolam renang 3 biji, rumahnya gede. Tanda mereka mendapatkan kemenangan. Mereka nggak mati saudara, mereka hidup, mereka sudah senang, mereka menang. Makanya kita ingatkan kepada para laskar, para batik, relawan semuanya, matinya 6 syuhada bukan bentuk menunjukkan kita memadamkan semangat juang. Ini bentuk angkah perjuangan imam besar alal haq. Beliau berjuang dengan kebenaran, sehingga orang yang berjuang menjaga beliau mendapatkan anugerah, mendapatkan syahadah, mati syahid di jalan Allah. Justru ini menjadi motivasi untuk kita untuk terus berjuang bela Allah dan Rasulnya. Saya mau tanya, siap berjuang bela Allah? Siap bela Nabi? Siap jaga ulama? Siap di bawah komando imam besar? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Makanya Allah katakan, salah satu orang yang jujur betul-betul benar menjalankan syariatnya, man qadha nahbah, yang menumpahkan darah berjuang untuk Allah dan Rasulnya. Yang kedua saudara, wa minhum man yantadhir, orang yang jujur terhadap agamanya, orang yang nunggu. Yantadhir, para ulama mengatakan yang dimaksud nunggu apa? Menunggu nusrah, kemenangan dari Allah, dan menunggu mati syahid. Itu namanya orang Islam, orang yang yakin beriman. Sekarang bukannya lanjut berjuang, malah mundur, malah takut. Saudara, mereka itu musuh-musuh Allah. Mereka yang senantiasa ingin memadamkan cahaya Allah, mereka itu di bawah ancaman murka Allah, mereka di bawah ancaman laknat Allah, mereka di bawah ancaman neraka Allah. Tapi mereka tidak mundur, mereka terus berupaya untuk memadamkan cahaya Allah. Sedangkan kita yang berjuang, yang ikhlas karena Allah, kenapa mesti mundur baru diancam sama penjara? Kenapa takut baru diancam untuk diintimidasi sampai dibunuh? Saya mau tanya, lebih berat siksa neraka atau penjara? Jawab yang kompak, lebih berat siksa neraka atau penjara? Neraka atau penjara? Neraka atau penjara? Mau pernah ke neraka? Kan ngaji be. Di neraka itu paling kelas, paling ekonominya nih, belum kelas VIP, ekonomi. Pakai sendal yang bikin otak melepuh. Kuat nggak nih orang sini nih? Biasanya ibu-ibu jago nih, goreng bakwan nggak pakai codet lagi, pakai tangan. Udah pengalaman namanya api sama minyak. Cuman neraka saudara, api dunia itu 1/70 apinya neraka. Artinya 70 kali lebih panas daripada api dunia. Mereka di bawah ancaman neraka, murka Allah, laknat Allah, nggak pernah mundur, nggak takut. Kok kita di bawah ancaman dapat surga Allah, dijanjikan syahadah, kemenangan dari Allah, pahala dari Allah, kok takut?
Imam besar nyontohin kepada kita, beliau di dalam penjara, di dalam kerangkeng jeruji besi, terus melawan, terus melakukan perlawanan. Kok kita yang di luar diam? Apa yang mau kita jawab di hadapan Rasulullah? Apa yang kau sudah perbuat di atas, di mana zuriatku dizalimi, cucuku sedang dikriminalisasi? Apa yang kau telah perbuat? Apa yang mau kita jawab, saudara? Apakah cukup saya sudah buat status, ya Allah, saya sudah buat like, komen, ya Rasulullah? Apa cukup jawaban itu di hadapan Rasul, saudara? Tinggal kita tanya sama diri kita, bagaimana keimanan kita, ketakwaan kita, kebenaran kita beriman kepada Allah? Apa jaminan kita telah betul-betul jujur menjawab alastu birabbikum? Apakah betul aku Tuhan kalian? Tanyakan diri kita, tanyakan hati kita, tanyakan sanubari kita, saudara. Maka sebagai penutup, ini udah kemalaman nih, masih ada Kiai Kohar. Ada 4 amalan, saudara. 4 amalan ini bisa melahirkan seseorang mati dalam keadaan husnul khatimah dan thabat alal iman. Tetapi ketika 4 amalan ini justru diamalkan sebaliknya, maka dia akan mati su'ul khatimah dan dia akan lemah imannya. Apa 4 perkara? Yang pertama, asyukru alal Islam. Wajib kita bersyukur terhadap Islam. Bagaimana cara bersyukur? Jalankan syariatnya, jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya, berjuang untuk menjaga syariat Islam. Jangan sampai syariat Islam hilang di rumah kita, hilang di rumah tangga kita, hilang dalam kehidupan pribadi kita. Itu tanda kita bersyukur. Barang siapa yang bersyukur dengan ajaran Islam, maka dia akan mati husnul khatimah. Tapi kalau dia menyepelekan, memainkan, bermain-main terhadap syariat Islam, sholat dia tinggal, puasa dia lalai, zakat dia bayar, haji tidak dikerjakan, zina dia jalankan, minum minuman keras, hati-hati mati su'ul khatimah, saudara. Yang kedua, al-khawfu ala dhihabil Islam, takut kehilangan agama Islam. Maka hati-hati pegang teguh ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hindarkan pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar tidak lepas daripada diri kita ajaran agama Islam. Yang ketiga, tarku zulmi ahlil Islam, meninggalkan mendolimi orang Islam. Kalau kita meninggalkan mendolimi orang Islam, maka kita akan mati husnul khatimah. Tapi kalau kita senantiasa menzolimi, kita zolimi istri, kita zolimi suami, kita zolimi anak, kita zolimi murid, kita zolimi guru kita zolimi tetangga, yang pejabat zolimi rakyat, yang pejabat zolimi para ulamanya, hati-hati mati su'ul khatimah, saudara. Dan salah satu kezaliman yang paling besar yang kita lihat saat ini adalah penzaliman kepada imam besar kita. Beliau saat ini sedang menjalani masa hukuman untuk kasus di RS Umi. Kasus pertama 8 bulan karena kerumunan Maulid Petamburan, sudah beliau jalankan 8 bulan. Kasus di Megamendung kerumunan, beliau sudah bayarkan denda 20 juta. Saat ini beliau sisa menjalankan kasus di RS Umi yang saat ini menjadi 2 tahun, yang semula beliau dituntut 4 tahun. Banding ke Mahkamah Pengadilan Tinggi mendapatkan 4 tahun juga. Banding ke Mahkamah Agung, beliau juga diturunkan menjadi 2 tahun. Yang menyedihkan, kenapa beliau dihukum macam ini? Gara-gara beliau sedang menjalankan akhlak Islami. Orang ketika sakit beliau jawab, saya baik-baik saja. Itu adalah akhlak Islami. Tetapi perilaku beliau ini dianggap sebuah upaya ujaran kebohongan yang menyebabkan keonaran. Saudara, kenapa beliau menjawab dan membuat video macam itu? Karena sahabat, kerabat, keluarga dekat khawatir dapat informasi beliau dalam keadaan sekarat. Informasi katanya beliau wafat, beliau sudah mati. Karena yang nanya banyak, beliau buat video untuk menenangkan kerabat, menenangkan keluarga dekat, menenangkan sahabat. Saya mau tanya, yang dilakukan Habib Rizik buat video mengatakan baik-baik saja untuk menenangkan kerabat, saya mau tanya, itu bagus atau tidak? Jawab yang kompak, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus, saudara. Dan itu ada dalilnya.
Sayyidina Ali ibn Abi Thalib ketika menjenguk Rasulullah fi maradil maut, saat itu Nabi sudah mau mati, saudara, sudah akan meninggal. Sayyidina Ali menjenguk, keluar dari rumah Nabi, ditanya para sahabat bagaimana keadaan Rasulullah. Jawab Sayyidina Ali, alhamdulillah asbah baria, Nabi baik-baik aja. Itu kalau Sayyidina Ali ada di Indonesia dituntut 4 tahun, saudara, gara-gara bilang Nabi baik-baik saja. Yang dilakukan Sayyidina Ali itu akhlak Islami. Ketika orang sakit, jenguk orang sakit, ditanya keadaan, jawab baik-baik saja. Itu ada 3 poin utama. Yang pertama itu menunjukkan rasa syukur dia. Walaupun dia sakit, dia bersyukur, dia katakan baik-baik saja. Itu tanda syukur. Saya mau tanya, bersyukur bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Yang kedua itu tanda dia sabar. Dia diuji Allah, dia katakan saya baik-baik saja. Itu namanya sabar. Sabar bagus tidak? Bagus atau tidak? Yang ketiga itu tanda optimisme dia. Dia sakit, dia jawab baik-baik saja. Itu tanda optimisme untuk berdoa kepada Allah agar dia diberi kesembuhan. Itu namanya akhlak Islami. Itu akhlak yang dilakukan Habib Rizik, sedang menjalankan akhlak. Kok akhlak dikriminalisasi, saudara? Kok menjalankan akhlak dituduh melakukan kejahatan? Bahkan dikenakan pasal yang tadinya pasal ini ditujukan untuk penjajah Belanda. Ini pasal tahun 46. Pasal ini ditujukan oleh para penjajah yang dulu masuk ke kampung-kampung, beritakan kabar bahwa penjajah masuk lagi. Warga panik, terjadi keonaran. Pasal itu digunakan untuk penjajah. Ini pasal nggak pernah dipakai dari zaman Soekarno sampai SBY, sudah baru di zaman rezim ini dipakai. Berarti saya mau tanya, yang dilakukan Habib Rizik itu akhlak atau bukan? Jawab yang kompak, akhlak atau bukan? Yang dilakukan Habib Hanif akhlak atau bukan? Akhlak atau bukan? Saya mau tanya, warga yang ada di sini kira-kira rela tidak kalau akhlak itu dikategorikan sebagai kriminal? Rela atau tidak? Kalau akhlak dikatakan kejahatan, rela atau tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Kafir. Saat ini imam besar sedang melakukan PK, saudara. Kenapa beliau mengajukan banding? Beliau bukan soal masalah di penjara aja, bukan. Beliau nggak rela, beliau nggak rela akhlak Islami dianggap kejahatan. Kalau kali ini akhlak dikriminalisasi, bisa jadi besok syariat dikriminalisasi, saudara. Kalau hari ini akhlak dikriminalisasi, bisa jadi besok orang pegang jalankan akidah bisa dikriminalkan, dianggap menjalankan kejahatan. Makanya imam besar nggak peduli, sudah, beliau tetap mengajukan PK. Bahkan saat ini sedang menyusun dalil-dalil hukum untuk menggugat judicial review terhadap undang-undang tahun 46 ini. Ini undang-undang tidak relevan. Undang-undang ini digunakan untuk menjerat para habaib, para alim ulama, orang-orang yang dianggap tidak sama dan berseberangan dengan rezim. Maka kita doakan, saudara, mudah-mudahan perjuangan imam besar dimenangkan oleh Allah. Mudah-mudahan imam besar segera dibebaskan. Mudah-mudahan Habib Hanif segera dibebaskan. Mudah-mudahan Haji Munarman segera dibebaskan. Dan Allah berikan kemenangan kepada seluruh para habaib, para alim ulama. Kita tutup dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan untuk para ulama kita, para habaib kita, dan kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah kulliyatun salihah wa ala mana wa imamuna al-akbar al-habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Yang terakhir tadi 3 tarku dzulmi ahli Islam. Yang keempat yang menyebabkan husnul khatimah adalah tarku uququl walidain, meninggalkan berdurhaka kepada kedua orang tua. Ridallah biridul walidain, ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Wa sakhatullah bisakhatul walidain, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. 4 perkara jika dia jaga, dia kerjakan, akan menyebabkan husnul khatimah. Yang pertama asyukru al-Islam, bersyukur terhadap Islam. Yang kedua adalah al-khawfu ala dhihabil Islam. Yang ketiga tarku dzulmi ahli Islam. Yang keempat tarku uquqil walidain, bersyukur terhadap Islam, takut kehilangan Islam, meninggalkan menzalimi orang Islam.
dan meninggalkan durhaka kepada orang tua. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan juga kita bisa mati dalam keadaan syahid dan kita kembali berkumpul dalam telaganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada yang bubar dulu. Setelah ini masih ada Kiai Kohar dan para pengisi yang lainnya. Kira-kira siap sampai habis? Siap sampai tuntas? Takbir!